Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bularas. Pada kesempatan kali ini kita masih pada materi yang kedua, tetapi kali ini pada bagian yang kedua membahas mengenai unsur, struktur, dan kebahasaan. Nah, unsur debat. Nah, kalau kemarin kalian sudah mengetahui ya apa itu debat, apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari kalian, kemudian bagaimana karakteristiknya, dan apa saja jenis-jenisnya. Nah, sekarang di dalam debat, karena debat kali ini bersifat formal, artinya harus ada juri, harus ada tim atau lawannya, kemudian harus disertai dengan data, fakta-fakta, dan harus diikutsertakan dengan syarat-syarat kebahasaan maupun syarat-syarat ketentuan supaya bisa memenangkan debat. Nah, oleh karena itu di sini ada unsur-unsur debat. Yang pertama, unsur debat itu dibagi menjadi dua, yakni unsur bukan manusia dan unsur manusia. Unsur bukan manusia di sini yang pertama ada mosi. Mosi itu apa? Mosi itu adalah topik. Nah, topik itu adalah sesuatu, isu atau permasalahan yang dibahas di debat tersebut. Nah, mosi itu bisa sangat beragam, bisa tentang kesehatan, pendidikan, politik, keagamaan, bahkan kehidupan sosial masyarakat dan kebijakan pemerintah loh. Nah, contoh mosi itu misalkan adanya perlunya bijak dalam menggunakan media sosial, atau masyarakat Indonesia harus beralih ke kendaraan umum demi lancarnya arus lalu lintas. Nah, misalkan seperti itu namanya mosi. Sedangkan yang kedua ada definisi. Definisi di sini merupakan sesuatu yang akan mendukung mosinya atau isu yang sudah diutarakan itu, agar lebih memiliki pemahaman yang sama antara tim kalian dengan tim lawan. Nah, oleh karena itu harus diberikan definisi terlebih dahulu. Misalkan kalau kalian mengambil mosi tentang masyarakat Indonesia itu harus beralih ke kendaraan umum, maka diberikan penjelasan mengapa kendaraan umum itu, diberikan definisinya ya, mengapa kendaraan umum itu bisa mengurangi arus kemacetan di Jakarta, misalkan seperti itu. Nah, maka itu diperlukan definisi agar tidak terjadi salah persepsi antara pihak kalian dengan pihak lawan. Yang ketiga adalah argumentasi. Nah, di argumentasi ini adalah proses menjelaskan. Setelah kalian berikan mosinya, kemudian kalian utarakan definisinya untuk menambah pemahaman, kemudian kalian tambahkan argumentasi atau penjelasan dari pendapat tim kalian atau pendapat kalian untuk mempertegas atau untuk menambahkan, memperkuat dari definisi yang kalian sampaikan. Nah, argumentasi ini sifatnya adalah opini ya, karena sifatnya itu subjektif menurut pandangan kalian sendiri.
bukan objektif berdasarkan faktanya. Nah, di argumentasi ini juga walaupun sifatnya itu subjektif atau berdasarkan dari opini kalian, tetapi juga harus didukung dengan bukti-bukti seperti fakta, data, statistik, kutipan pakar, dan pandangan masyarakat yang relevan. Sehingga argumentasinya itu dianggap benar dan bisa diyakini oleh orang lain atau pihak lawan kalian. Jadi bisa diterima, tidak dianggap sekedar untuk ngawur gitu ya, bukan ya. Nah, jadi misalkan nih, kalian tadi membahas mengenai mengapa kendaraan umum itu diperlukan untuk mengurangi kemacetan di Jakarta misalkan. Nah, kalian sertakan opini kalian itu berdasarkan bukti. Terbukti misalkan di salah satu kota mungkin yang ada di Indonesia atau di pusat-pusat kota di Indonesia itu sudah menerapkan pemberlakuan untuk wajib menggunakan kendaraan umum dibandingkan kendaraan pribadi misalkan. Nah, dari data tersebut adanya pengurangan kemacetan itu bisa kalian tambahkan sebagai argumentasi kalian. Nah, berikutnya ada sanggahan. Nah, yang keempat ini sanggahan, namanya juga menyangga, berarti sama juga dengan menolak atau tidak sependapat atau berseberangan pendapatnya. Ini merupakan bagian dari respon dari pihak lawan kalian. Jadi bukan dari kalian tetapi pihak lawan kalian, atau bisa juga dari pihak kalian yang merespon dari pihak atau tim lawan kalian. Nah, sehingga ini ditujukan untuk agar argumen tim lawan itu tidak sepenting yang mereka kemukakan. Jadi sama juga dengan mengambil nilai atau bobot dari pihak lawan dengan cara menyangga tersebut. Apabila sanggahan yang kalian sampaikan itu tadi ternyata lebih kuat, maka kalian akan mendapatkan nilai lebih pihak tim kalian. Nah, sedangkan tim lawan bisa mengurangi poinnya seperti itu di dalam debat yang sifatnya formal ini. Begitupun juga sebaliknya. Berikutnya adalah unsur manusia. Tadi unsur bukan manusia ada 4, sekarang unsur manusia ada 2. Yang pertama ada moderator dan yang kedua ada peserta. Fungsi dari moderator di sini adalah untuk memimpin berlangsungnya debat, sama dengan seperti diskusi. Nah, jenis-jenis teks yang sifatnya itu adalah mengemukakan pendapat. Tentu dibutuhkan adanya moderator seperti seminar, diskusi, debat. Nah, seperti itu dibutuhkan adanya moderator, orang yang memimpin berlangsungnya acara tersebut. Nah, tujuannya agar tidak terjadi pertikaian atau berlebih atau keluar dari jalur atau topik yang dibahas seperti itu. Jadi selain untuk memandu, selain untuk sebagai penengah, ya tujuannya untuk itu supaya tetap pada jalurnya, pembicaranya itu tidak meluber kemana-mana. Nah, setelah itu yang kedua ada peserta. Nah, peserta itu adalah orang yang mengambil peran dan terlibat langsung untuk menyumbangkan gagasan dalam suatu debat. Nah, peserta di sini itu bisa perseorangan, bisa kelompok. Kalau misalkan perseorangan bisa sifatnya formal, bisa sifatnya juga tidak formal. Misalkan ketika kalian sedang berbicara dengan teman kalian, membicarakan suatu isu, nah kalian kan bisa juga berbeda pendapat. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai debat, tapi informal. Sedangkan kali ini debat yang formal ini biasanya kalian itu akan dibentuk kelompok per kelompok. Jadi ada pihak lawan dan pihak kalian. Nah, peserta di sini akan dibagi menjadi 2 pihak. Nah, 2 pihak inilah yang di dalam debat itu ada istilahnya, yakni afirmatif dan oposisi. Yang pertama, afirmatif itu adalah tim pendukung atau pihak yang mendukung. Sedangkan tim oposisi di sini adalah pihak yang menyangkal atau tim yang melakukan sanggahan atau mungkin yang berseberangan pendapat, itu berbeda pendapat. Nah, pihak oposisi ini harus mengajukan usul negatif atau sanggahan terhadap kandungan tema yang diangkat dalam debat. Nah, tim afirmatif di sini tugasnya atau perannya itu adalah untuk menjelaskan awalnya, menjelaskan terlebih dahulu, memberikan definisi atas isu atau masalah atau mosi yang diajukan, kemudian memberikan
parameter yang jelas tentang cakupan hal yang diperdebatkan. Jadi memberikan karena sebagai tim afirmatif ya, berarti mau tidak mau kan harus lebih dahulu, sehingga harus memberikan gambaran yang jelas nih. Bahwasanya pada isu yang kali ini tentang kemacetan ini yang akan dibahas adalah tentang penting atau tidaknya kendaraan umum itu, benar atau tidaknya, valid, akurat atau tidaknya kendaraan umum itu bisa mengurangi kemacetan di Jakarta. Nah, itu namanya parameter. Jadi ukurannya harus jelas. Nah, yang ketiga, debat itu akan menggunakan proposal. Jadi harus ada teksnya, tetap harus membuat teks. Itu mengapa di dalam bahasa Indonesia debat merupakan salah satu teks yang ada di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tujuannya teks ini agar itu lebih jelas, mekanismenya lebih jelas dan detail, dan biasanya berisi juga penjabarannya lebih jelas. Jadi agar mengetahui satu sama lain. Dan proposal ini juga dibutuhkan dalam debat yang sifatnya formal karena agar bisa dinilai dan dibaca atau disimak oleh juri. Nah, kemudian yang keempat adalah memberi argumen-argumen yang jelas tentang mosi yang diperdebatkan. Jadi memberikan argumen-argumen itu jelas, poin-poinnya itu jelas. Mengapa kendaraan umum itu dibutuhkan, apa untung atau ruginya, kemudian apa dampak dan akibatnya, kemudian data-data atau yang sudah pernah dilakukan itu apa hasilnya. Nah, kemudian yang kedua adalah tim oposisi. Tim oposisi ini berperan sebagai orang yang menolak argumen dan permasalahan dari tim lawan. Jadi dia merasa mungkin kendaraan umum itu ya tidak bisa lah, karena setiap orang di Indonesia itu memiliki, apalagi di kota besar seperti Jakarta itu pasti setiap penduduknya atau masyarakatnya itu memiliki kendaraan pribadi, dan mungkin juga dia bisa juga mengajukan bahwa kepentingan setiap orang itu pasti berbeda. Nah, misalkan seperti itu. Nah, menolak argumen yang disampaikan oleh pihak lawan atau pihak kalian itu tadi, atau pihak afirmatif itu tadi. Nah, yang kedua, bisa juga selain menolak, bisa juga menerima argumen. Tetapi solusi dari argumen dari tim lawan itu tidak menyelesaikan masalah atau mosi yang diperdebatkan. Jadi sifatnya itu hanya menerima saja, tapi tidak menyelesaikan, malah menambah. Nah, bukankah ini begini atau bukankah itu begitu? Nah, yang ketiga, menerima argumen dan solusi. Jadi dia berfungsi untuk menerima, tetapi solusi dan argumen yang diberikan hanya akan menghasilkan masalah lain daripada memberikan penyelesaian yang berarti. Nah, begitu. Namanya juga pihak lawan, kan pasti berseberangan. Kemudian ada yang ketiga, tim netral. Loh, bukankah debat itu cukup ya antara dua ada moderator sebagai penengah. Nah, tim netral ini apa? Nah, tim netral dalam debat itu adalah tim yang menyampaikan jalan tengah atau solusi atas permasalahan yang disampaikan. Kalau moderator tadi sifatnya menjadi penengah untuk jalannya diskusi atau jalannya debat loh ya, berbeda dengan tim netral. Kalau tim netral dia sebagai penengah untuk solusi atau isu yang dikemukakan. Jadi mereka ikut menyimak, ikut memberikan solusi yang sama rata. Jadi tidak memihak tim afirmatif, juga tidak memihak tim oposisi. Nah, begitu ya, bedanya begitu. Tim netral itu berfungsi sebagai penengah pada isu atau isi yang sedang dibahas oleh dua tim tersebut. Sedangkan yang keempat ada notulis. Nah, notulis itu adalah seseorang yang bertugas mencatat jalannya debat dan menyampaikan hasil dari pelaksanaan debat. Misalkan di situ ada keterangan ya, notulisnya itu yang mencatat itu ada tanggalnya kapan dilaksanakannya debat, kemudian siapa saja yang ada di tim afirmatif, siapa saja yang ada di tim oposisi, kemudian siapa yang menyanggah, siapa yang menolak. Nah, itu semua dirangkum menjadi satu di dalam laporan dari si notulis. Nah, orang yang bagian mencatat jalannya debat tersebut. Nah, berikutnya struktur debat. Setelah kita belajar mengenai unsur-unsur debat, sekarang kita akan mengetahui apa sih struktur debat itu. Struktur debat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tahap pengenalan. Nah, di tahap ini setiap tim, baik tim oposisi, tim afirmasi, dan tim netral itu memperkenalkan dirinya.
Nah, begitu. Yang kedua adalah tahap penyampaian argumentasi. Nah, di tahap ini setiap tim itu mulai menyampaikan argumentasinya terhadap topik yang dimulai dari tim afirmasi dulu, kemudian tim oposisi, dan pastinya diakhiri oleh tim netral. Dan yang ketiga, bagian debat. Ya, mulai adanya debat. Nah, setiap tim itu mengomentari argumentasi dari tim lain. Jadi saling melontarkan ya, yang satu memberikan argumentasi, yang satunya merespon. Begitu pula sebaliknya. Nah, yang keempat adalah bagian simpulan. Nah, pada bagian ini setiap tim memberikan ungkapan penutup terhadap pernyataan topik yang sesuai dengan posisinya. Jadi untuk menyimpulkan, setiap tim itu dituntut atau untuk memberikan ungkapan penutupnya. Nah, terhadap setiap topik yang sudah disampaikan sesuai dengan posisinya masing-masing. Ya, kalau misalkan tim afirmatif itu tadi mendukung adanya kendaraan umum itu sebagai solusi dari adanya kemacetan, nah maka itu juga dikemukakan bagaimana. Nah, kalau misalkan tim oposisi tadi menyanggah atau menolak bahwasanya kendaraan umum itu tidak efektif, ya maka juga harus diungkapkan. Sedangkan tim netral sebagai tim penengah juga harus memberikan jawaban atau kesimpulan dari setiap kesimpulan yang sudah diberikan oleh kedua tim tersebut. Jelas ya? Nah, yang terakhir pastinya ada kebahasaan debat. Nah, bagaimana ya caranya berdebat dengan baik itu seperti apa? Nah, debat itu pasti kan membutuhkan, karena ini merupakan atau salah satu dari keterampilan berbicara di dalam bahasa Indonesia. Jadi di dalam debat itu akan dibagi menjadi dua yang harus dikuasai ya di dalam berdebat itu adalah penggunaan bahasa dan idenya. Nah, dalam penggunaan bahasa di situ pasti dibutuhkan pengetahuan atau wawasan mengenai kaidah-kaidah bahasa yang baku, baik kaidah tata ejaannya, semisal intonasinya, kemudian tata bahasanya, seperti kalimatnya, pilihan katanya. Nah, ketepatan dalam pemilihan kata atau diksi dan penyusunan struktur kalimat yang kalian sampaikan itu dibutuhkan sesuatu yang efektif dan dipilih memiliki makna yang sebenarnya. Jadi tidak menggunakan makna yang tidak sebenarnya seperti pada karya sastra, bukan ya. Karena di sini benar-benar yang dibutuhkan itu adalah kelugasan, kemudian ketepatan sasaran ya, yang harus kalian sampaikan sesuai dengan isu atau mosi yang sudah diberikan. Nah, yang kedua, selain bahasa tadi menggunakan bahasa yang baku, yang kedua dibutuhkan ide. Jadi kalian harus sudah menyiapkan beberapa fakta-fakta, sumber-sumber yang sudah kalian baca, kemudian kalian kumpulkan berdasarkan mosi yang diberikan, sehingga ketika kalian melakukan debat, kalian itu bisa memenangkan debat tersebut. Sekali lagi, di sini debat di sini itu sifatnya formal, jadi bukan asal berdebat seperti dengan teman kalian ya, bukan. Nah, di ide ini yang dibutuhkan adalah faktanya itu dapat diterima, jadi logis, harus tepat dengan sasarannya, dan hanya memiliki satu makna, padat, langsung menuju sasaran, runtut dan sistematis. Jadi tidak meloncat-loncat ya, jadi sudah ada urutannya. Itu mengapa biasanya setiap tim di dalam debat itu pasti sudah menyiapkan bahan-bahan yang mereka butuhkan, sumber-sumber yang mereka butuhkan, agar ketika mereka melakukan debat itu tidak cenderung keluar dari topik yang diberikan. Nah, sampai di sini jelas ya. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat yang Bu Lara sampaikan. Jangan mengeluh, tetap semangat. Jangan lupa di rumah untuk merangkum materi pada bagian kedua bahasa Indonesia kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys,
Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana, tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.